Yang pertama, teori masuknya Islam ke Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara merupakan salah satu peristiwa besar dalam sejarah Indonesia. Proses masuknya agama Islam tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui perjalanan panjang yang melibat interaksi ekonomi, sosial, dan budaya antara masyarakat lokal dengan para pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Para ahli sejarah memiliki beberapa teori tentang dari mana asal Islam yang pertama kali datang ke Nusantara. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. Nah, teori ini ada 4. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat merupakan teori yang paling banyak dianut oleh para sejarawan Barat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Muslim dari Gujarat, India sekitar abad ke-13 Masehi. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Snoek Horget, seorang orientasi Belanda. Pendukung teori ini melihat adanya kesamaan bentuk batu nisan Sultan Malik al-Laseh di Samudra Pasai dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Selain itu, pada masa itu, Gujarat dikenal sebagai pusat perdagang internasional yang banyak dikunjungi oleh pedagang dari Timur Tengah, sehingga sangat mungkin pedagang Gujarat membawa Islam ke Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Namun, teori ini memiliki kelemahan karena menunjukkan bahwa Islam baru masuk pada abad ke-13, padahal beberapa catatan sejarah Cina menyebutkan bahwa pada abad ke-7 Masehi sudah ada komunitas Muslim di pesisir Sumatera. Oleh karena itu, muncul teori lain yang melengkapi pedagang ini. Nah, yang kedua itu ada teori Arab Mekah. Teori ini berpendapat bahwa Islam datang langsung dari Arab atau Timur Tengah tanpa perantaran India. Para pendukung teori ini antara lain Hamka dan Buya Islam Yakub. Menurut mereka, hubungan antara bangsa Arab dengan Nusantara telah berjalin jauh sebelum abad ke-13. Bahkan sejak abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan antara Arab, Gujarat, dan Kepulauan Indonesia. Bukti lainnya yang mendukung teori ini adalah adanya catatan dalam kroni Cina yang menyebutkan bahwa pada Masehi dinasti Tang abad ke-7 terdapat pedagang Arab yang menetap di wilayah Sriwijaya. Mereka berinteraksi dan menikah dengan penduduk lokal sambil menyebarkan ajaran Islam. Selain itu, corak ajaran Islam di Indonesia cenderung mengikuti mazhab Syafi'i yang bentuk dianut di Mekah dan Madinah, sehingga semakin memperkuat teori ini. Nah, yang ketiga itu ada teori Persia. Teori Persia menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dan ulama dari Persia, Iran. Sekitar abad ke-13 Masehi, pendapat ini didasarkan pada kesamaan tradisi Islam yang berkembang di Indonesia dengan tradisi Islam di Persia. Contohnya itu, masyarakat Muslim Indonesia mengenai peringkat 10 Muharram Asyura yang juga dirayakan di Persia sebagai bentuk penghormatan terhadap cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali. Selain itu, beberapa kemasan arsitektur masjid, penggunaan istilah keagamaan juga menunjukkan adanya mempengaruhi Persia dalam perkembangan Islam di Indonesia. Nah, yang terakhir itu ada teori Cina. Selain 3 teori di atas, ada juga teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk melalui para pedagang Muslim dari Cina. Hal ini karena pada masa dinamis melalui para pedagang Muslim dari Cina. Hal ini karena pada masa dinamis Ming abad ke-14 sampai 15 Masehi sudah banyak masyarakat Cina yang memeluk Islam dan berdagang ke Asia Tenggara. Beberapa di antara mereka bahkan menetap dan menikah dengan penduduk setempat. 2. Sejarah berkembangnya Islam di Nusantara. Setelah Islam masuk ke Nusantara, proses penyebarannya berlangsung secara damai dan bertahap. Ajaran Islam diterima masyarakat karena disampaikan dengan pendekatan budaya yang lembut serta sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada saat itu. Ada beberapa cara utama dalam penyebaran Islam di Nusantara, yaitu ada
5. Penyebaran Islam di Nusantara. Nah, yang pertama itu melalui perdagangan. Perdagangan merupakan jalur paling awal dalam menyebar Islam. Para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, dan Persia datang ke pelabuhan. Pelabuhan penting seperti Aceh, Malaka, Gresik, Banten, dan Ternate mereka tidak hanya perdagangan tetapi juga berinteraksi secara sosial dan menyebarkan nilai-nilai Islam melalui perilaku jujur dan adil. Masyarakat lokal yang tertarik dengan ajaran Islam kemudian memeluk agama ini dengan sukarela. Nah, ada yang kedua yaitu melalui perkawinan. Banyak pedagang Muslim yang menikah dengan wanita pribumi. Dari perkawinan ini lahirlah keluarga Muslim yang kemudian menjadi contoh bagi masyarakat sekitar. Cara ini sangat efektif karena penyebaran Islam terlangsung dari satu keluarga ke keluarga lain dan akhirnya menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, yang ketiga, melalui pendidikan dan dakwah. Para ulama dan berperan besar dalam menyebar Islam melalui lembaga pendidikan seperti pesantren dan surau di Jawa. Peran Wali Songo sangat penting dalam menyebarkan Islam secara damai. Mereka berdakwah dengan memanfaatkan kebudayaan lokal seperti kesenian, wayang, gamelan, dan upacara adat sehingga ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat tanpa menghapus tradisi setempat. Nah, ada yang keempat, melalui seni dan budaya. Kesenian dan budaya lokal menjadi saran penting dalam dakwah Islam. Misalnya, Sunnah Kalijaga menggunakan wayang dan tembaga Jawa untuk menyampaikan pesan moral Islam. Metode ini membuat Islam dapat diterima tanpa benturan budaya, sehingga dakwah Islam semakin berkembang pesat di berbagai daerah. Nah, ada yang kelima nih, yang terakhir, melalui politik dan kerajaan Islam. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam menjadi tonggak penting perkembangan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan seperti Samudra, Pasai, Malaka, Demak, Ternate, dan Tidora menjadi pusat penyebaran Islam dan pusat pendidikan agama. Raja berbangsawan yang memiliki Islam turut mempercepat proses Islaminasi karena rakyat cenderung mengikuti agama yang dianut oleh pemimpinnya. Kesimpulan, masuknya Islam ke Nusantara merupakan hasil interaksi damai antara para pedagang, ulama, dan masyarakat lokal. Proses Islamisasi berlangsung secara perlahan melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan budaya. Karena sifatnya yang toleran dan mudah beradaptasi, Islam diterima dengan baik oleh masyarakat dan akhirnya menjadi agama mayoritas di Indonesia hingga saat ini. Dakwah Islam di Nusantara tidak hanya mengubah sistem keagamaan, tetapi juga membentuk identitas bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai keimanan, persaudaraan, dan kedamaian.